Halo, assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Semiratai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama aku, Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia akan membuka blokiran untuk kamu dalam waktu dekat ini? Kita akan lihat ya. Ini adalah pembacaan secara umum, jadi bisa resonan bisa tidak. Energi tarik secara acak, jadi mohon bijak dalam menyikapi ini dengan ini ya. Energi tarik di mana kalian menemukan video ini, disitulah energi kalian ada yang tertarik dan ada yang tidak, tergantung dari vibrasi energi kamu. Jadi kalau tidak resonat artinya bukan energi kamu, dan jadikan atau ambil manfaatnya saja dan jadikan sebagai pembelajaran. Apakah dia akan membuka blokiran kamu di waktu dekat ini? Dia sosok yang galak ya. Ini kalau yang menonton maskulin artinya ini adalah feminim. Kalau yang menonton feminim artinya ini adalah maskulin. Dia sosok yang tegas, sosok yang galak, sosok yang lebih dibilangnya itu semau gue. Tapi dia punya perasaan juga sih. Cuman perasaannya itu nggak utuh. Bagaimana perasaannya nggak utuh? Ya kalau marah ya marah, meledak itu. Kalau kita minta dia suruh blokir ya dia akan diblokir beneran. Gitu. Dan sulit untuk dihubungin gitu loh. Jadi ini orangnya tegas, tetapi sebetulnya penyayang. Sebetulnya penuh perhatian. Cuman kadang-kadang dia ini kadang-kadang suka kelewatan batas gitu loh, ya merasa benar gitu. Jadi agak sulit diajak ngomong gitu. Maksudnya bukan sulit diajak ngomong, gimana ya cara ngomongnya ya. Orang ini penyayang, orang ini penuh kasih sayang, peduli, tetapi kalau sudah tersakiti dia akan benar-benar menjadi sebuah bencana buat kita. Kalau kamu cinta sama dia ya akan diblok beneran gitu. Serem nggak sih? Makanya jangan pernah bikin masalah sama dia ya. Tegas dia orangnya ini ya. Dia menginginkan hubungan itu yang baik-baik saja ya, nggak usah saling cemburuan, cemburu-cemburuan gitu. Jadi mau dia itu ikutin alurnya, nikmati prosesnya gitu ya, nggak usah ada cemburu ya, nggak usah ada berantemnya ya, nggak seru ya gitu. Jadi kamu ya harus nurut sama dia. Kalau sekarang dia ngajak kemana ya ikutin aja gitu. Capek juga ya, capek. Jadi kita yang harus banyak mengerti itu. Tetapi di sini terlihatnya kamu memang sayang sama dia, tetapi mungkin kamu bikin jengkel sehingga diblokir, atau kamu yang nyuruh blokir gitu loh. Saat ini kondisi dia lagi galau, masih galau. Jadi kemungkinan untuk dibuka dalam waktu dekat ya belum terlihat. Coba kita lihat dulu tebaran kartunya ya. Karena pertengkaran ini atau kesalahpahaman ini memang betul-betul membuat dia itu apa ya namanya, emosi beneran atau jengkel ya. Apa ya, orangnya ini nih penyayang, penuh perhatian ya, ya cinta sayang beneran sih dia orangnya mah begitu. Ini karakter orang ini begitu, tetapi ya itu keras. Apalagi kalau dia dalam keadaan lagi ada masalah atau problem, minimal tentang keuangan, dia akan emosinya itu jadi kacau balau. Jadi kalau dipancing atau sedikit kamu salah ngomong jadinya pertengkaran, terjadinya salah paham. Tetapi dia galau sekarang ya. Jadi untuk setelah pertengkaran ini, setelah ngeblok kamu itu sebetulnya ya galau, tapi belum ada kemungkinan untuk dibuka ya, ya kan. Ini ada yang sebagian LDRan, ada yang sebagian memang lokal aja, sama-sama Indonesia gitu. Tetapi karena pertengkaran itu membuat dia lebih
ya udah jalanin aja, di blok ya jalanin aja gitu. Kamu nggak bisa ngubungin ya karena sudah di blok, kamu yang nyuruh pasti. Orang kan kalau emosi kan blok aja gitu, hapus saja gitu. Nah, dan dia dalam keadaan amarah juga, jadinya ya di blok beneran gitu, jadinya di blok beneran gitu. Ya kan, makanya hati-hati kalau sama orang kayak gini, jangan suka pancing-pancing nyuruh dia ngeblok, kan di blok beneran. Ini orangnya kan sedikit kacau pikirannya gitu ya. Nanti tapi akan menghubungi kamu kok, ini nih lihat, dia akan menghubungi kamu dalam waktu dekat ya, mungkin 20 hari ya, minimal 20, maksimal 20 hari deh. Aku nggak mau kasih waktu pendek-pendek, takutnya nanti enggak des, belum des. Minimal 2 hari, maksimal 20 hari. Oke. Kalau udah dibuka komen ya. Orang ini sayang sama kamu, orang ini penuh peduli sama kamu, tetapi dia kalau sudah terluka atau kamu menyakiti hatinya atau membuat dia kesal ya, karena ini orang ini sepertinya galak. Itu galak tuh enggak, galak itu ya mau menang sendiri juga masuk. Terus dia itu sayang sih, terkadang ngikutin kata kamu, tetapi menurut dia itu harus ngikutin kamu, padahal enggak gitu. Kamu padahal minta haknya kamu sebagai pasangan itu, misalkan jalan-jalan, misalkan SMS-an atau WA-an, itu hal yang wajar. Tapi ini orang bukan tipe-tipe yang lebay, yang suka main HP terus ngejawab terus ngeromantis gitu, bukan ya. Dia itu orangnya tuh ya cool kayak kulkas pintu 10 kali ya. Itu nanti dia akan mengambil sebuah keputusan sendiri untuk membuka blokiran dalam waktu 2 minimal atau 2 jam ya, minimal 2 jam, maksimal 20 hari atau 2 minggu juga boleh, pokoknya di angka 20 ya. Kalau sudah dibuka, jangan pernah kamu nantangin minta diblokir atau blokir saja ya. Dia masih, nanti kalau sudah labil, ini nanti kalau sudah stabil, ini masih agak-agak labil dikit, tapi nanti dia akan membuka blokiran. Di sini masih terjadi kekesalan hati karena pertengkaran dan salah paham itu, dan masih galau ya. Ada aja ya. Orang kalau pacaran itu kenapa kalau marahan langsung minta diblokir lah, minta dihapus lah, nggak seperti itu ya. Seharusnya kalian itu juga ya, aku nggak nyalahin dia saja, tetapi juga nyalahin kamu gitu. Kamu tuh juga harus bersikap dewasa, nggak ada lah kalimat blok-blokan, terus nggak ada lah kalimat hapus-hapusan. Marah ya marah aja dah gitu, marah sepuasnya, tapi nggak usah nantangin minta diblokir atau minta dihapus, nanti kalang kabut sendiri jadinya ya. Jadi jangan kayak ABG gitu, kalau blok aja, hapus aja, atau kamu yang ngeblok atau kamu yang hapus. Nah nanti kalau kamu yang ngeblok duluan, dia juga ikut ngeblok, malah kamu nggak bisa terhubung lagi. Nah di saat itulah kamu mencari tahu bagaimana cara bisa membukanya ya kan gitu. Jadi lebih fair aja kalau soalnya pacaran atau menjalin sebuah hubungan asmara itu sudah dewasa gitu loh. Kalau yang suka main blok-blokan, masih main hapus-hapus, itu udah anak-anak, itu masih ABG itu ya kan. Bener nggak? Malu nggak? Iyalah, udah ya udah, nggak komunikasi dulu, namanya juga lagi bertengkar, namanya juga lagi ada kesalahpahaman, namanya juga lagi adu argumen. Ya udah, kalau dia nggak ngubungin ya udah biarin, nggak usah diblok. Kalau lagi marah banget ya kamu nggak usah minta diblok, nanti diblok beneran, akhirnya kamu harus mau ngubungin sulit ya kan gitu. Kalau masih cinta, kecuali memang kamu udah ambil keputusan tidak ya. Tapi walaupun keputusan tidak juga, misalkan kamu udah nggak cinta ya nggak usah dihanu lah, nggak usah diblokir ya kan, nggak usah nyangkut suruh blokir ya, biarin aja dulu. Gimana juga waktu bertemu pertama kenalan juga, dia bisa kasih sayang kamu, bisa perhatian sama kamu ya kan. Kalian kan pernah saling sayang, saling cinta, ngapain harus saling blok-blokan ya kan.
Ya saling menghormatin aja ya, pertemanan aja, silaturahmi tetap dijaga agar rezeki kita tidak terhenti atau tidak tertutup atau tidak terkunci karena permusuhan. Oke. Jadi mau dibuka kapan, Des? Di angka 2 ya. Maksimal di angka 20 hari atau 2 jam. Pokoknya di sekitaran itu, sekitar 2 jam sampai 20 hari. Oke. Ya. Yakin. Nanti kalau udah stabil akan dibuka. Ini masih agak galau, masih ada salah pahaman di pikiran dia itu masih kacau tentang pertengkaran kemarin. Ini ada yang LDR-an ya. Tapi nanti akan terjadi komunikasi kembali. Ya, tapi waktunya tidak dalam waktu dekat. Ya. Karena dia mencintai kamu loh. Dia sayang sama kamu. Tapi ada sebagian yang berdealing dengan pasangan orang ya ini ya. Bagian berdealing dengan pasangan orang. Entah permasalahan Gundes nggak tahu, tapi yang pasti di sini ada permasalahan yang membentuk sebuah kemarahan atau kesalahpahaman dan kemudian bertengkar gitu. Ya. Harus sabar. Kita minta diblokir gampang cepet, apalagi dalam emosi langsung terjadilah pemblokiran. Marah tapi tetap ada kontrol, nggak mungkin dah semarah kok ada kontrol ya. Marahnya tuh karena apa sih? Cuma pacar belum suami istri kok marahnya sehebat suami istri itu lah, itu lebih parah lagi nanti ya kan. Akan dilakukan oleh dia, tindakan itu akan dilakukan aksi membuka blokiran, tetapi dalam jangka waktu tidak waktu dekat ini ya. Bertengkar sama pacar nggak usah seperti bertengkar sama suami. Sama suami bertengkarnya beneran gitu, sama pacar beneran lah gimana. Masih pacar itu masih belum sah, belum milik. Nggak harus buang waktu, buang apa namanya itu, urat. Nggak usah menegangkan urat leher, mendingan santai aja ya. Kalau nggak mau ya udah tinggalin aja. Gundes ngomong gampang ya. Pilihan terbaik seperti itu. Luka ya luka sekali gitu, luka sekarang gitu, tapi nanti sembuh gitu loh, daripada masih disambung terus, nanti berantem lagi, baru pacaran berantem terus, gimana nanti kalau sudah menikah gitu loh ya. Yang penting gini loh, kamu tuh jujur aja. Kalau kamu biasanya pertengkaran tuh jadi begini karena kamu kangen ya, nggak kesampean lah, biasanya seperti itu ya kan. Nanti kalau udah ketemu ya baik-baik aja gitu. Nah disinilah kalau kamu mengerti ya, sampaikan aja kalau kamu lagi kangen gitu aja. Kita bicara baik-baik, yuk kita ketemu. Nah gitu. Jangan berantem lewat WA nggak ada habis, malah minta diblok, marah yang besar. Percuma, karena tulisan itu bisa menyalah ya, bisa yang kamu menulisnya A di sana menerima bisa B gitu. Jadi mendingan telepon langsung ya kan, nggak usah ngancam blok-blokan ya. Berantem aja sewajarnya, nggak usah nawari di blok atau ngeblok gitu ya. Ini buat pembelajaran buat kalian yang lagi pacaran ya. Nanti dia akan berani akan dibuka karena dia juga sayang sama kamu. Tapi ada yang sebagian berdiri dengan pasangan orang lain ya, tapi dia sayang sama kamu. Dan dia juga ini pacar kamu, ini pasangan kamu apa ya. Iya, ada komit. Masalahnya karena selingkuh ya. Ya kalau kamu berdiri dengan pasangan orang lain atau kamu yang punya pasangan, berarti kalian ini hubungan selingkuh. Berani ya. Sama pacaran tuh dilihat dulu dia punya pasangan enggak. Soalnya bukan masalah Gundes sok-sok ini, bukan. Masalahnya gini ya, kalau pacaran sama orang yang sudah punya pasangan itu resikonya kita itu bukan yang pertama, tetapi bukan yang diprioritaskan. Pastinya seperti itu. Kalau disuruh milih, dia akan milih yang pertama gitu. Ya, hubungan yang nggak pasti ini
ya cuman kayak perselingkuhan gitu aja. Tapi dia berani maju ya, berani maju sama kamu cinta, tapi untuk kedepannya juga nggak pasti, cuman begitu doang, berantem, buang-buang waktu ya. Buang-buang waktu ya. Ego yang terlalu tinggi, berdua ini mempunyai ego yang terlalu tinggi ya. Yang kamu ingin seperti ini, yang dia ingin seperti ini gitu, jadinya ya nggak ada titik temu ya kan. Yang ini punya prinsip begini, yang sana punya prinsip begini. Yang namanya hubungan dua orang itu dua kepala yang berbeda, dua hati sama merah tetapi berbeda, dan jenis kelamin yang berbeda untuk mencapai sebuah satu tujuan. Jadi nggak harus menyamakan prinsip, tetapi mencapai tujuan dengan prinsip masing-masing, tetapi tetap bisa digabung gitu loh. Tahu nggak? Pacaran itu nggak usah berantem sehebat ini loh, sampai blok-blokan. Dia mempertimbangkan kembali tentang blok-blokannya ini, nanti akan dibuka, karena ini hubungan kalian ini bukan hubungan yang baik-baik saja. Ini hubungan selingkuh. Kamu punya pasangan, atau dia punya pasangan, atau kalian berdua punya pasangan ya. Ikutin prosesnya, ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Yang pasti seperti itu kata pesan dari tebaran kartu ini. Semua akan baik-baik. Caranya bagaimana? Ya menjaga perasaan masing-masing. Kalau ada masalah segera diselesaikan, tidak harus adu otot dan tidak harus berkepanjangan, cepat diselesaikan. Dan kalau marah besar pun jangan sampai mengatakan diblok atau ngeblok, karena itu mempersulit diri kamu sendiri untuk terhubung kembali. Ya, kita bicara tentang kita ya, bukan di sana ya. Kalau di sana mas justru ngeblok, bakal ngeblok orang memang karakternya galak gimana, ya kan? Pikiran dia kan nggak sama kamu, banyak yang lain. Ngeri nggak sih kalau kayak gitu? Nah, gitu. Oke? Akan dibuka tidak dalam waktu dekat ya. Gondes menyampaikan tidak dalam waktu dekat, walaupun ini ada angka 2 sampai 20 ya. Tetapi tidak nanti kamu langsung berharap enggak, Anda sudah 2 jam belum dibuka. Nah, Gondes disalahkan kembali, padahal Gondes sudah ngasih jeda sekitar 2 sampai minimal 2 jam, maksimal 20 hari ya. Oke. Minimal 2 jam, maksimal 20 hari baru dibuka. Ini ada keinginan membuka, tetapi dia saat ini lagi galau dan belum stabil. Nanti kalau sudah stabil, dia akan membuka dengan berani. Karena hubungan ini juga hubungan termasuk hubungan perselingkuhan. Jadi dia punya pasangan, atau kamu yang punya pasangan, atau dua-duanya yang punya pasangan. Ada yang memang seperti itu di sini terlihat. Ya. Di sini ada energi ada energi Libra. Juga ada energi Libra, kuat sekali ya Libra. Ada Leo. Juga ada energi Libra kuat sekali. Ada energi Gemini, Pisces, emosional ya. Ada Scorpio ya. Kemudian ada Cancer, juga ada Virgo. Ada water sign, ada api, ada elemen api, ada Scorpio juga. Ada elemen air ya, ada elemen api, ada elemen udara. Itu saja ya. Oke. Semoga ini bisa menjadikan antisipasi, motivasi, dan kamu untuk sebagai pembelajaran untuk besok-besok jangan mengulangi lagi untuk minta diblok atau ngeblok. Karena urusan kalau masih sayang, diblok itu amarahnya lagi pas meledak ya, itu pasti akan menjadi sebuah kenyataan diblok beneran. Akhirnya kebingungan sendiri. Apakah dia akan membuka blokiran dalam waktu dekat ini untuk kamu?
tidak ya. Ini pesan untuk kamu. Ada communication, ada komunikasi. Komunikasi dalam sebuah hubungan itu penting ya. Untuk menyelesaikan masalah itu bukan di blok. Setelah selesai masalah, kalau kamu mau menyudahi hubungan baru di blok boleh. Tetapi sebaiknya jangan main blok-blok ya. Walaupun hubungan sudah selesai, kalau bisa jangan main blok ya. Lanjut sebagai silaturahmi. Komunikasi itu penting dalam sebuah hubungan. Apapun itu bentuk hubungan, mau pacaran, mau temenan atau mau bisnis, itu harus ada komunikasi. Komunikasi itu suatu proses secara atau beberapa untuk informasi ya, gitu ya. Ada shorts ya, ada shorts ya. Jadi apapun yang kamu mau ya, itu harus tahu masalah sumbernya tuh apa, kok jadi kemarahannya sebesar ini apa. Jadi cari sumbernya dulu. Kalau cuma masalah sepele seperti cemburu tuh, kalau enggak lihat dengan mata sendiri, mata kepala sendiri, jangan cemburu. Karena dicemburuin atau dituduh itu sakit seperti itu. Jadi cari sumber masalahnya dulu. Apa yang akan diberantemkan? Kalau cuma berantem masalah apa ya, sepele gitu. Jalan-jalan nggak mau gitu, kok marah tuh ya nggak boleh. Mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi sibuk. Atau WA yang nggak dibalas kok marah-marah, cemburu, nggak boleh. Jangan overthinking, jangan terlalu overthinking, jangan overprotective ya. Merusak hubungan hal kayak gitu. Ya, nggak usah meledak-ledak untuk hal-hal yang tidak besar. Jadi kalau bisa itu, kalau menjalin hubungan itu masalah kecil dihilangkan, diselesaikan ya. Yang masalah gede kalau bisa dikecilkan gitu loh ya. Jadi kalau mau apa-apa tuh dipikir dulu sumbernya bagaimana, kok bisa jadi seperti ini. Jangan langsung marah begitu saja gitu ya. Oke. Di sini ada ya, ada verse yang membuat jadinya kalian itu ada rasa ketakutan yang dia datara setelah diblok. Kalian tuh merasa takut. Iya enggak sih? Bener enggak? Bener kan? Enggak lah, Des. Kenapa kalian kepoin lewat tarot? Kalau kalian enggak takut atau ketakutan atau merasa ya kan segala sesuatu, kalau punya masalah cari dulu sumbernya apa, besar kecil atau layak untuk diperdebatkan atau tidak ya. Jangan marah-marah. Tapi biasanya kalau di garis besar ya, di bawah garis besar gitu, di garis besar kan gitu, biasanya kalau marah-marah itu karena rindu ya, nggak kesampaian ya kan. Dikomunikasikan aja. Kamu bisa komunikasi, mas aku kangen, mas aku mau ketemu, bisa enggak, ada waktu enggak, kalau hari ini enggak ada, kapan bisa ada waktu, aku pengen ketemu. Itu lebih enak loh ya kan, daripada sekedar marah-marahan lewat WA, berantem akhirnya blok-blokan. Nah, menimbulkan rasa takut. Komunikasi sumbernya apa dan rasa ketakutan akhirnya terjadi di sini kan. Karena apa? Kurang komunikasi, kurang terbuka, berantem nggak dicari sumbernya, masalahnya apa, masalah gede apa masalah kecil, terjang aja nggak dicari. Seharusnya kalau menjalin hubungan itu seperti ini ya, ada masalah kecil segera diselesaikan. Kalau ada masalah besar bisa itu diringkes, dikecilkan gitu loh. Semakin dikecilkan ya kemudian selesai gitu. Dan jangan sampai mancing-mancing sesuatu yang membuat kamu nanti merasa ada rasa ketakutan seperti itu. Oke? Itu pesan versi Voice the Soul Oracle Cards ya, pesan alam semesta. Karena ini versi Gondes. Suka itu Des kepancing, jangan udah kepancing. Masalah itu selalu timbul dalam hubungan itu. Kalau kita nggak pintar-pintar menyiasati supaya
hubungan lebih baik ya terjadinya ya akhirnya bertengkar. Bertengkar yang sepele, sesuatu yang nggak pantas untuk dipertengkarkan, lucu ya jadinya ya, kayak ABG gitu loh, main blog ya kan. Nggak usah seperti itu, nggak boleh. Kita ulangin. Kalau ABG main blok-blokan, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah. Ini usia udah ada dewasa ya. Udah punya pasangan masing-masing, atau udah salah satu di antara kalian sudah punya pasangan. Intinya kalian berdealing dengan orang yang sudah punya pasangan. Ada yang single berdealing dengan orang punya pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan berdealing dengan single, atau single parent dengan single parent tapi belum ya gitu lah. Pokoknya ada yang berdealing dengan orang yang belum punya pasangan, ada yang sudah punya pasangan, tetapi ada sebagian yang berdealing dengan pasangan orang. Oke, kita buka satu persatu. Pesan untuk kamu yang menonton video ini, sahabat aku dimanapun berada, jadilah dirimu sendiri, jangan pakai topeng ya, tapi juga tetap jangan lepas kontrol gitu ya. Emosi boleh tapi jangan meledak-ledak. Kalau suka bilang suka, kalau nggak suka ya bilang nggak suka, gitu aja sih. Sudah, berarti selesai hubungan. Dan memaksakan diri ya, karena cinta itu nggak ada dipaksa dan tidak ada memaksakan. Beribadahlah, bersedekahlah, amin. Mendingan ambil ini aja. Bersedekah, beribadah, semuanya menjadi ikhlas. Cintailah dia karena Allah. Berarti kamu harus menerima dia apa adanya, mencintai dia karena Allah. Jadi kalau misalkan terjadi putus atau seperti yang di luar ekspektasi kamu, ya kamu tetap ikhlas karena kamu mencintai, bukan karena dia tapi karena Allah gitu ya kan. Cinta boleh, bodoh jangan. Tahu ya maksudnya. Oke. Jadilah pohon yang rindang, jadilah orang yang suka mengayomin. Tapi kan dia cewek, dia cowok, masa cewek yang ngayomin. Menjadi pohon yang rindang itu tidak harus melihat jenis kelamin, di mana kita bisa melakukan mengayomin orang, membuat orang teduh, membuat orang tenang. Ya itulah kewajiban kita. Tapi dalam artian positif ya, jangan negatif. Oke sahabat konten, semoga ini bisa menjadi pencerahan, paling tidak menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ingat, ini adalah general reading, bisa resonan, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Kalau enggak ada cerita kamu di sini, artinya ini sebagai tontonan untuk kamu, diambil pembelajarannya. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang aja. Terus jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu. Dan gunakan intuisi hati kamu. Intuisi hati itu apa, Tondes? Intuisi hati itu adalah bimbingan ilahi. Karena intuisi hati itu, hati kecil itu tidak akan pernah salah ya. Ambil saja yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat abaikan ya. Karena apa? Semua kembali ke kamu, tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Innallaha ma'asyabirin. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar ya. Gitu. Oke. Tetap optimis, berjalan di rel kebenaran, jangan pernah lelah jadi orang baik ya. Jadi orang baik itu lebih tenang, jangan pernah lelah untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan sahabat semua, karena doa itu maha dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik, menjadi lebih ikhlas seperti itu. Tetap optimis dan jangan lupa jaga kesehatan selalu, karena kesehatan itu penting. Dan cintailah dirimu sendiri dulu, baru boleh mencintai orang lain. Bagaimana kamu bisa mencintai orang lain kalau kamu terhadap diri kamu sendiri aja nggak mencintai? Oke, dimulai dari diri kamu sendiri. Ya, oke. Ada kesalahan milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jada kepada mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Amin. Bye.